Hai, selamat mendengarkan. Mobil Harlan melaju membelah jalan raya ibu kota. Untuk cepat sampai tujuan, mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Pukul 11 siang mobil sudah terparkir di depan pelataran kantor Vandelas. "Tuan, apa saya menunggu sampai Tuan pulang?" tanya Pak Basir saat Harlan membuka pintu mobil. "Tidak perlu, kau kembalilah, aku masih ada urusan." "Baik Tuan." Harlan masuk ke dalam gedung perkantoran. Wajah tampannya tertutup masker dan kacamata hitam. Ia berjalan fokus ke depan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa karyawan yang berpapasan membungkuk memberi hormat. Kaki panjangnya masuk ke dalam lift dan berakhir di lantai 15. Setelah sampai di depan pintu, ia melihat sekretaris Alexa sudah menerima telepon. Hanya menoleh sekilas dan membuka handle pintu, ia tertegun. Kedua alisnya mengerit saat melihat seisi ruangannya dipenuhi dengan rangkaian bunga. "Alexa!" teriak Harlan. "Ya Tuan." Mendengar teriakan CEO-nya, Alexa memutuskan telepon. Ia setengah berlari dan mendekat. "Ada apa Tuan? Siapa yang menaruh taman bunga di ruanganku?" bentaknya. Saya Tuan," ucapnya gugup. "Dari mana kau dapatkan bunga-bunga itu?" "Ada di taman belakang gedung ini Tuan. Tadi pagi saya tak sengaja lewat belakang kantor dan melihat bunga-bunga itu. Saya menyuruh tukang kebun membawanya kemari. Kau angkat dan buang semua bunga-bunga itu. Jangan ada satu tangkai pun yang tertinggal." Baik Tuan." Saat ingin melangkah, Harlan berkata, "Satu lagi." Iya Tuan. "Mulai besok kau tambal pakaianmu yang kurang bahan. Ini kantor bukan diskotik." Alexa terlihat biasa saja saat mendapat teguran dari Harlan. "Baik Tuan," ucapnya datar. "Cepat bersihkan ruanganku." Presiden Georgi yang sifat aslinya keras dan dingin hanya ditunjuk pada karyawannya saja. Tapi dengan orang yang ia sayangi terlihat lembut dan perhatian. Alexa pergi meninggalkan Harlan yang terlihat geram. Harlan berjalan ke kursi presidennya dan mendudukkan tubuhnya kasar. Ada saja wanita itu. Membuat sampah di ruanganku. Gumamnya kesal pasti berada di ruang meeting. Ia melirik arloji di pergelangan tangannya. Meeting sudah berjalan sampai 3 jam. Sepertinya aku telat. Biarlah ada William yang mewakili. Harlan mengambil ponsel dari saku celananya. "Aku harus memberikan nomor ponsel yang ini. Aku tidak ingin Lupita khawatir seperti semalam. Nomor yang satunya, jarang aku cek." "Tuan." William masuk ke dalam ruangan dan mengerutkan kedua alisnya melihat banyak bunga di ruangan Harlan. "Siapa yang menaruh taman bunga di ruangan ini?" tanyanya menoleh wajah masam Harlan. "Kau tanya saja sekretaris barumu," imbuh Harlan seraya memijit pangkal hidungnya. "Alexa." William geleng-geleng kepala. Suara pintu diketuk dari luar. "Masuk." "Maaf Tuan, cleaning service sudah datang. Kami akan membawa semua bunga-bunga itu." "Cepat kalian angkat semuanya." Perintah William menatap sorot tajam pada Alexa. 3 orang cleaning service membersihkan semua bunga dan membawanya keluar. "Alexa," panggil William. "Ya Tuan." "Lain kali jangan pernah seenaknya masuk dan menaruh apapun di ruangan presiden." "Baik Tuan." Alexa tertunduk. "Sekarang pergilah." Alexa melangkah pergi keluar. "Tuan, Direktur Hendra dari PT Angkasa ingin bertemu dengan Anda." "Lalu, bagaimana dengan meetingnya?" "Akan dilanjutkan selesai jam makan siang. Saya menunggu kedatangan Tuan sebelum kontrak kerjasamanya dimulai." "Oke." Harlan menyalakan laptop dan mulai menyelesaikan pekerjaannya. Sementara di ruangan kerjanya, Lupita sudah mendesain beberapa gambar. Ia menoleh pada jam di pergelangan tangannya. "Sudah jam makan siang," gumamnya lirih. "Hai Lupi." Damar berjalan ke arah meja kerja Lupita. "Sudah jam istirahat, semua karyawan sudah keluar. Ayo kita makan sekalian sholat bareng." "Kau duluan saja, aku masih tanggung mendesain gambar ini." Lupita menolak dengan tulus, sebab ia ingin menghindar dari tawaran Damar. Ia tidak ingin Harlan salah sangka padanya. Sampai saat ini, ia aja masih bingung kenapa Harlan bisa tahu aktivitasnya. "Jangan pernah menunda untuk makan siang, nanti kau sakit Lupi," ujar Damar perhatian. "Tidak apa-apa, sebentar lagi aku makan kok." "Mbak Lupi, ada pesanan lagi." Seorang office boy berjalan ke arah Lupita dan memberikan tote bag. "Terima kasih ya Bang," ucap Lupita sopan. Office boy itu pamit keluar ruangan. Ia tersenyum dengan wajah berseri-seri. Pasti ini Mas Harlan, ternyata ia tidak marah. Gumamnya dengan senyum dikulum. "Ya sudah Lupi, aku ke kantin sendiri. Setiap hari sudah ada yang memberi kamu makan siang," ucap Damar kecewa. "Oh iya Damar, maaf ya, lain kali kita bisa ke kantin bareng," imbuh Lupita menghibur. Dengan wajah masam, Damar keluar dari ruangan itu.
Maafkan aku, Damar. Aku tidak berani makan bersamamu dan berbagi makanan lagi. Sepertinya ada mata-mata di kantor ini. Lupita menikmati makanan pemberian Harlan sendirian. Selesai makan, ia termenung. Tunggu, sudah hampir seminggu ini Mas Harlan mengirimkan aku makan siang. Dan ini makanan mahal menurutku. Dari mana ia mendapatkan uang banyak untuk membelikan aku makan setiap hari? Nanti aku akan menanyakannya. Selesai makan siang, Lupi menunaikan sholat zuhur dan kembali lagi ke ruangannya. Aku mau telepon Mas Harlan. Ia suami yang baik dan perhatian. Beruntung aku menjadi istrinya. Tapi, kenapa Mas Harlan tidak bisa romantis padaku dan tidak berani menunaikan kewajibannya? Mungkin hubungan kami belum jelas dan aku juga belum siap melakukannya. Padahal pernikahan kami sudah berjalan 2 minggu. Ponsel sudah berada di tangan Lupi. Melihat ada pesan masuk. Mas Harlan memberikan nomor baru. Aku mau menghubunginya. Besok hari Minggu. Bukankah aku ingin membeli perabot? Di dalam ruangan meeting, Harlan sudah duduk di kursi bersama Direktur Hendra untuk membicarakan kerjasama yang sempat tertunda. William memberikan berkas pada Harlan. Pembicaraan 2 orang itu terlihat serius. Alexa datang membawa nampan berisi kopi dan menaruhnya di atas meja. 2 kancing atas sengaja ia buka. Terlihat belahan dadanya yang mempesona. Direktur Hendra berulang kali menahan selipanya, hingga ia gagal fokus. Harlan yang sudah tahu gelagat Alexa ingin menggoda, hanya membuang wajahnya ke samping. Bunyi suara ponsel Harlan terdengar nyaring. Ia mengambil dari saku celananya. Lupita? Sebentar, aku menerima telepon dulu. Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan agak menjauh. Halo? Mas? Terdengar suara lembut Lupita di ujung telepon. Kau sudah makan? Sudah mas, ini nomor mas yang baru. Iya Lupi, kalau nomor yang satunya tidak aktif, kau bisa memakai nomor ini. Oke mas, terus kenapa setiap hari mas kirimkan aku makan siang? Tidak apa-apa Lupi, mas tidak ingin kau telat makan. Tapi kan itu makan restoran mas. Sudah, tidak usah dipikirkan. Mas dapat bonus dari rumah makan itu, karena mas banyak mengirimkan makanan untuk pelanggan. Oh, dapat dari bonus. Baik banget restoran itu ya mas. Kupikir mas beli setiap hari. Oh iya mas, nanti pulang kan? Besok kan hari Minggu, kita akan belanja perabotan kan? Iya, mas pulang, tapi agak malam. Kau tidak usah masak ya. Mas sudah makan di jalan. Iya mas, aku tidak masak. Tapi mas janji akan pulang. Terdengar suara manja Lupita. Harlan tersenyum cerah. Iya, mas janji akan pulang. Ya sudah, mas mau lanjut meetingnya. Saat obrolan mau ditutup, Lupita memanggil lagi. Mas tunggu. Iya? Tadi mas bilang apa? Meeting. Harlan tertegun. Ia keceplosan. Iya, maksudku meeting para kurir. Meeting bukan hanya di kantoran elit saja. Di kantor mas juga ada. Untuk memacu kualitas kerja kurir. Ucap Harlan berdusta. Oh, ya sudah, aku tunggu di rumah ya mas. Telepon pun terputus. Harlan bernapas lega, ia kembali ke ruangan meeting dan duduk di tempat semula.